Oke, dari Pak Rasid Darmawan, bagaimana cara memaksimalkan sales dengan ketersediaan barang fast moving yang banyak kosong, 15-25%? Nah, itulah. Pak, saya ada dua pertanyaan, boleh Pak? Pak Venture Ya. duluan, silakan. Iya. Oke. Halo? Iya Pak. Ya, Saya ada dua silakan. pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak Venture. Pertama adalah dari 4 pas ini mana yang terpenting Pak, yang sangat penting? Itu pertama. Kedua, availability sama assortment itu kan ada ya item Pak ya, kelengkapan item Pak ya, assortment. Makanya tadi sudah saya sampaikan Pak Venture, jika Bapak terlewat materi-materi saya, ikuti YouTube sebelumnya ya. Kalau assortment itu item di dalam kategori. Oke. Ya, itu aja Pak. Yang dari 4 ini yang terpenting yang mana Pak? Lalu apa sebabnya? Itu aja Pak. Terima kasih. Dari keempatnya, mana yang terpenting? Yang pas itu. Yang terpenting. Yang paling penting dari 4 itu tentunya availability. Karena kita kan pedagang. Kalau kita berdagang, barangnya tidak tersedia, sudah hampir pasti Anda no sales. Ya. Harga, assortment, kadang-kadang harga bukan satu-satunya, tapi salah satu. Tetapi kalau Anda senantiasa gagal menciptakan image murah, maka pelanggan bisa pergi. Tadi saya kasih contoh, hanya gara-gara barang yang paling diingat pelanggan, top 10, barang dia top 10, 10 tertinggi di tokonya, dia main-main harganya. Itu kan pelanggan dengan gampang teralihkan. Dia punya barang, tapi gagal menjaga image murah. Tetap bisa gagal lagi. Tapi kalau Anda tanya, mana yang paling pasti availability. Ya. Ya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Silakan Pak. Yang kedua apa pertanyaannya? Pak Venture. Ya. Banyak orang menganggap traffic itu Pak, berarti traffic ini adalah akibat ya Pak ya? Sudah dijelaskan. Traffic itu akibat, bukan sebab. Ya, betul. Sebabkanlah supaya si traffic itu tinggi. Jagalah semua faktor penentu penjualan utama tadi. Ya. Itu tadi hanya saya kasih contoh satu-satu ya. Sebenarnya masalah tentang price, assortment, availability, dan service itu kan masalahnya segudang. Bukan satu-satu seperti saya ngomong tadi. Saya hanya menyampaikan karena segitu banyak koleksi yang saya ketahui di mana retail memang tidak menciptakan omset, tidak menciptakan sale. Dia sibuk cari kambing hitam tadi. Ya, alih-alih dia membereskan hal-hal yang bisa menciptakan omset, dia lebih senang cari kambing hitam. Sekarang lagi hujan. Tahun 2020 COVID. Awal 2021 masih COVID. Sekarang musim hujan, enak nih. Ada kambing hitam baru namanya hujan. Apalagi? Ayo, apalagi? Ya, kita pandai mencari alasan. Bukan mencari solusi. Itulah kenapa hari ini saya angkat topik ini, karena Anda mengikuti Retail Zoom S ini sudah edisi ke-35. Anda punya koleksi senjata 34 jurus yang Anda sudah pakai atau belum. Itu ya masalahnya. Baik, lanjut. Tadi siapa? Pak Zaki ya? Silakan. Pak Zaki, ayo dibuka. Silakan mic-nya. Selamat pagi Pak Guswe, Mbak Lili. Pagi. Jadi saya ingin ini nih, menyoroti tentang harga ya. Karena banyak dari kita semua sebenarnya tahu kalau perang harga itu cara tercepat bagi peritel untuk menuju kebangkrutan. Tetapi kadang itu menjadi satu hal yang menjadi sangat menarik bagi konsumen. Dan ini kebanyakan juga membuat jargon yang seperti itu, tagline-nya. Harga murah dan sebagainya, pokoknya seperti itu. Nah, ini tadi Pak Guswe mengatakan bahwa harga murah itu bukan semua harganya murah, tetapi image saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menyusun image harga murah tadi
tanpa mengorbankan margin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan assortment nih. Nah, bagi pemain yang katakanlah kecil ya, middle low itu ya, itu kita tentu juga ingin memperhatikan kelengkapan barang. Tetapi ketika kita mau melakukan pengadaan barang, itu kadang kita kalah dengan pemain-pemain yang besar. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mendapatkan harga lebih murah? Mungkin kan salah satu biasanya tip itu ya berkolaborasi dengan toko lain. Tapi kadang toko lain juga beranggapan kita ini kompetitor. Walaupun sebenarnya ada sisi-sisi lain yang kita harus memang berkompetisi, tapi ada sisi lain yang harusnya kita berkolaborasi. Nah, bagaimana memulai kolaborasi ini sehingga kita dengan toko sebelah, toko teman kita, atau tetangga kita itu sama-sama mendapatkan keuntungan dari bagaimana pengadaan barang yang benar itu. Mungkin dua itu dulu Pak Guswi. Oke, baik. Ini masalah klasik ya. Harga dianggap kalau Anda mau menang harga itu, Anda mau dapat image murah, itu perang harga. Harganya harus murah. Saya jawab no. Bukan itu. Ya. Buat pertanyaan ini juga mengindikasikan, inilah kenapa saya angkat materi hari ini, karena betul kan, ternyata kita tidak juga paham mengenai apa cara menciptakan image murah. Image, persepsi, itu karena pelanggan ada di kepalanya si pelanggan. Contoh, apakah pelanggan ingat semua harga barang? Tentu saja jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Dia ingat yang apa? Apa yang dia ingat? Yang dia ingat adalah karena dia sering sering beli. Sering beli, sering pakai, beli terus. Ingat nggak dia harganya? Ingat. Ingat. Dia apa yang dia ingat? Kenapa dia ingat? Karena beli terus. Karena dia sering pakai. Sering. Beli terus. Ingat nggak? Ya ingat. Yang kita beli sesekali, apakah kita ingat? Tidak. Nah, dalam kasus yang saya kasih contoh tadi, ada sebuah benda, ada produk, namanya C. Produk ini ternyata top 10-nya di tokonya dia. Sekarang saya tanya Mbak Riri, selaku bukan orang retail ya, Mbak Riri kan bukan orang berkecimpung retail. Top 10. Kenapa dia top 10? Pasti ini bukan sering beli. Sering beli, ya. Mbak Riri ingat nggak kalau sering beli? Ya ingat. Ingatlah. Produk yang dia omongin ini, saya pun ingat. Karena produk ini incaran saya kalau saya lagi dalam perjalanan darat, saya mampir ke mini-mini market yang bertebaran di kiri kanan jalan. Produk ini salah satu yang saya incar. Ya, salah satu yang saya incar. Sehingga saya ingat harganya. Dan ketika saya sampai di tujuan, saya ketemu lagi produk ini, saya langsung tahu. Harganya dibanding, nah saya tahu siapa yang menikmati margin begitu tinggi, siapa yang menikmati margin rendah. Saya tahu. Apakah saya di tempat yang saya tahu jual barang ini murah, saya tidak beli? Saya beli karena merasa lebih untung. Apakah saya nekat beli ke toko yang saya tahu persis harganya lebih mahal? Jadi senjata menciptakan image murah bukan perang harga, tetapi Anda menjaga barang-barang yang diingat pelanggan. Anda ingat ini aja. Yang pelanggan ingat, Anda jangan ambil resiko. Ya, bocor. Ini bocor ya. Dah. Pelanggan tidak bisa, peserta belum bisa nyalain mic sendiri kecuali angkat tangan, kita bisa suruh nyalain ya. Oke. Yang kedua, assortment.
Assortment itu items di dalam kategori. Kalau Anda tanya bagaimana unggul di assortment, different, ya. Jadilah berbeda. Beda, jangan sama. Kalau sama, saya tidak perlu ke toko Anda, Pak. Saya bisa kemanapun. Kalau Anda masih berkutat, orang dia jual apa? Oh, saya mesti punya. Oh, itu kesalahan besar, ya. Anda harus cari produk laku, disukai, memang dicari pelanggan Anda, dan kebetulan tetangga Anda tidak jual. Itu akan membuat pelanggan pergi ke toko Anda. Ya. Alasan mereka ke toko Anda karena Anda yang jual, orang lain tidak jual. Apakah Anda harus berperang di harga? Tidak perlu. Tidak perlu. Barusan saya kan ngomong tadi, menjelaskan. Anda takut melawan minimarket yang bertebaran di sekeliling Anda. Kalau assortmentmu, item di dalam kategorimu tidak lebih hebat dari toko kecil itu, maka Anda memang wajibnya kalah. Wajib kalah. Kenapa? Hari apa kemarin? Hari Sabtu ya, Sabtu kemarin kan ada tuh seminar trading term. Kita sudah tahu kok, Anda kalau mau head to head lawan mereka nggak bakal menang. Ya, pemain minimarket skala nasional itu di backup oleh dana supplier itu sampai 15% rasionya. Anda bisa menang lawan mereka. Nggak bakal menang kalau Anda mau perang harga. Jadi, harga jangan dijadikan alat untuk perang. Kenapa? Satu, margin mereka bagus. Kedua, mereka rajin promo, Anda tidak. Dia rajin promo, yang dipakai adalah uang pemasok, uang supplier. Bagaimana kita bisa lawan mereka, lawan harga? Tidak bisa. Kalau Anda mau menang di harga, pasti tidak bisa. Tetapi apakah Anda tetap bisa menciptakan image murah? Bisa. Tetap bisa. Yaitu Anda tidak boleh ketangkep jual mahal di barang-barang yang pelanggan Anda ingat. Nih, jual mahal, ini nggak boleh. Jika pelanggan ingat. Mana yang pelanggan ingat? Pastinya top 100 Anda. Top 10, ya saya tidak, di top 100 itu bukan kebutuhan saya, tapi di antara top 100 pasti ada barang yang saya sering beli. Itu alasan kenapa top 100. Karena di antara top 100 pasti ada yang saya ingat. Kalau Anda bilang, ada nih, ya ada yang bilang gini, oh kalau gitu saya akan survei. Saya akan survei harga. Berapa? Dia bilang saya survei 10. Bisa? Bisa. Emangnya barang fast movingmu cuma 10 item? Nggak bisa, ya. Itu alasan saya bilang tadi, top 100. Terus Anda bilang, kan repot, Pak. Nah, nggak mau repot. Anda tidak menyebabkan harga Anda menciptakan image murah. Selalu ada sebab akibat. Anda nggak mau repot. Ya sudah, Anda menjalankan bisnismu dengan gaya-gaya lama. Betul nggak? Yeah. Nggak mau repot, kan? Nggak mau survei. Saya mau survei cuma 10. Saya bilang nggak bisa. Anda kan mau menciptakan image murah. Top 100. Ya kan repot, Pak. Nggak mau repot. Ya sudah, berarti kita tidak mau menciptakan persepsi murah. Itu ya. Oke. Ini banyak yang masuk nih, Pak, pertanyaan. Antara lain dari... Angkat tangan sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan Mbak Riri. Oke, dari Pak Rasid Darmawan, bagaimana cara memaksimalkan sales dengan ketersediaan barang fast moving yang banyak kosong, 15-25%? Nah, itulah pertanyaan Pak Rasid ini membuktikan kita menyebabkan toko kita itu tidak dapat traffic. Kenapa? Karena availability amat sangat penting. Justru di barang-barang yang sangat fast moving, Anda kosong 15-25%. Pak Rasid, kalau Anda adalah pelaku bisnis, ini kan pertanyaan ini sebenarnya Bapak sebenarnya lagi nyindir seseorang ya Pak ya? Bapak lagi nyindir tim merchandising Bapak ya Pak?
menggunakan retail zone S untuk nyindir merchandising division-nya. Halo, merchandising division dari timnya Pak Rasid Darmawan. Kalau Anda dengar ini, sadarlah bahwa Anda itu mengakibatkan Anda tidak bisa menciptakan sales, ya, karena kita kan perdagangan. Apa yang mau kita dagangin kalau barangnya nggak ada? Apalagi ternyata barang yang fast moving, kosong sampai 25%, serem banget ya. Lanjut. Oke, Pak Theo, unit price bagaimana bersaing dengan toko tradisional yang bisa ditawar harganya, Pak? Itu lagi-lagi kalau kita hanya menjadikan harga sebagai satu-satunya alat untuk bertempur. Harga cuma salah satunya. Lalu dari sekian banyak barang kita, mana yang diingat, paling diingat pelanggan, karena barang itu barang yang top items-nya. Di top items itu, Anda jangan jual mahal. Toko tradisional. Lah, toko tradisional, senjata mereka barangkali cuma di murah-murahan saja. Nah, makanya dari 4 faktor penentu penjualan, jangan menggunakan semata-mata si harga tadi, Pak. Kalau Bapak ingin lolos dari perang harga, senjatanya assortment. Ya, Bapak punya, dia tidak punya. Bapak kalah di satu produk, menang di produk yang lain. Gitu. Oke. Pak Abdul Malik, selamat pagi. Menghadapi masalah faktor traffic yang menurun akibat hujan, pelanggan yang datang menurun. Untuk PAAS atau PAS ya, toko sudah berusaha memenuhi dengan baik, bahkan untuk servis kita tingkatkan di kala musim hujan. Enggak. Jawabannya sudah terjawab tadi. Oke. Sudah baca. Jawabannya sudah terjawab tadi. Anda memang tidak mana tadi? Anda memang tidak PAS, servismu buruk. Sudah saya jawab tadi. Oke, itu pertanyaan tadi sudah ditulis sebelum saya jelaskan ini. Ini jawabannya, Pak Abdul Malik. Memang servismu buruk. Salah satunya pelanggan yang bermobil ya. Pelanggan yang bermobil, kalau mau belanja pun di tengah musim hujan ini, memang tidak bisa di tokomu selama Anda tidak memastikan parkiran mobilnya aman ketika hujan, dia tetap bisa ke toko Anda dan bisa belanja. Tapi kan ada alasan dia bisa COD ke rumah konsumen gitu loh. Servis, itu bagian servis. Oke. Kalau hujan, maka delivery. Betul nggak? Delivery order. Ini Mbak Riri barusan ngomong, setuju. Apalagi Mbak Riri? Ya, dia siapin minuman panas sih untuk pelanggannya. Ada Mbak Riri. Tokonya Pak Abdul Malik tuh ada nyiapin wedang jahe. Tapi, gimana saya mau turun dari mobil? Saya turun dari mobil saja, saya sudah terancam kebasahan. Coba bayangin Mbak Riri. Dia nyiapin wedang jahe. Untuk apa? Oh, nggak ada yang datang kok. Iya. Gimana caranya nyampe ke halaman tokomu tanpa kebasahan? Seru banget nggak coba? Mau datang ke tokonya Pak Abdul Malik. Saya bawa mobil, saya bisa parkir, turun tanpa kebasahan, saya masuk ke dalam, gak usah buru-buru, tenang, pelanggan, duduk, silahkan duduk dulu, tak bikinin minuman panas, bikinin jahe, dikasih, gimana Pak? Tenang dulu ya, lagi dingin, minum wedang jahe, cari apa? Saya layani. Tapi kalau pelanggan tahu tokomu, saya datang, saya pasti kehujanan, mendingan nanti aja deh. Saya tunda. Ya, belanja lagi hujan itu seru. Kenapa toko nggak ramai gitu ya? Dingin, dikasih wedang jahe. Ini kebetulan nih Mbak Riri ngomong sodorin minuman. Betul, tokonya Pak Abdul Malik itu nyiapin minuman wedang jahe. Kurang apa lagi? Iya. Oke. Kalau orang tidak bisa mendarat ke tokonya, untuk apa Anda siapin wedang jahe tadi? Minum sendiri.
kemudian ya lanjut. Jadi seperti itu ya, Pak. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and